berikan jabat tangan. We wish you a Merry Christmas. Selamat Natal, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita nyanyikan lagu ini ya. Kekasih, saya bersyukur di hadapan Tuhan, tahun ini kembali kita boleh bersama-sama datang di Gereja Panembah ini. Saudara, bukan hanya untuk menyaksikan semua performance, tetapi saudara dan saya, kita boleh menampilkan diri kita di hadirat Allah. Karena kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia. Amin. Katakan, saya ditebus, diampuni dosa saya. Berarti saya dijamin, saya dihidupi. Bila saya meninggal, saya masuk ke dalam sorga. Yang yakin beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, tema kita yaitu Immanuel. Katakan Immanuel. Halo, Immanuel. Kemudian tema kita juga pada tahun ini adalah Ebenezer. Ebenezer. Dan tema kita juga dalam Natal tahun ini adalah Maranatha. Maranatha. Ayo sebutkan bersama dengan saya, Immanuel, Ebenezer, Maranatha. Saudara yang kekasih, ya ini luar biasa. Karena Tuhan memberikan pada saya itu begitu sontak saja. Staf saya, Bapak Pendeta Yosef, menanyakan, Bapak, apa tema dari Natal? Saudara, pada waktu itu saya sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan, dan Tuhan bicara langsung kepada saya, Immanuel, Ebenezer, Maranatha. Langsung saya ketik pada WhatsApp saya kepada Bapak Yosef, Immanuel, Ebenezer, Maranatha. Dan mulai malam ini saya akan mulai menyampaikan tentang satu tema dengan 3 fase hidup manusia yang dahsyat. Dan saya percaya kita akan mulai dengan Immanuel. Katakan Immanuel. Hari ini Yesus lahir bersama dengan saya. Tuhan menyertai saya. Immanuel. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saudara, dan saya yakinkan saudara bahwa Immanuel ini adalah satu hal yang istimewa. Marilah kita masuk pada bagian yang pertama. Dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Saudara, kita akan membaca di sini satu dari 2 kata Immanuel di dalam perjanjian lama. Ya saudara, yang pertama ini saya ingin kita semua membaca bersama dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 1, 2. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, saya yakinkan saudara bahwa kata Immanuel adalah satu kata yang dahsyat sekali. Disebutkan di sini jauh sebelum Maria mengandung dan melahirkan, maka Tuhan sudah memberikan satu nubuatan melalui Yesaya, yaitu sebab Tuhan sendirilah
yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Saudara, pada waktu itu Raja Ahaz dari Yehuda dalam keadaan yang sangat gentar dan takut. Apa sebab? 3 raja sedang mendekati kerajaannya Yehuda dan akan menaklukkan, saudara. Dan 3 raja ini bukan raja yang kecil, raja-raja yang besar, saudara. Tetapi pada waktu itu, saudara, Tuhan memberikan kepada Yesaya perkataan firman. Perkataan ini menurut saya agak aneh, karena yang dibutuhkan saat itu adalah bala tentara Allah yang akan membantu menghindarkan Yerusalem dari invasi dari raja-raja yang bengis tersebut. Tetapi kenapa narasinya, diksinya berubah, saudara? Sehingga Raja Ahaz, dia sedikit keheranan. Aku ini minta pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan Yerusalem dan Yehuda dari cengkraman musuh yang akan menjajah. Tetapi kenapa aku mendapatkan firman ini? Firmannya adalah, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Saudara, sebetulnya kata perempuan muda ini, saudara, adalah maksudnya virgin. Adalah seorang gadis, seorang perawan. Ya saudara, cuma dalam terjemahan Indonesia, Lembaga Alkitab dikatakan perempuan muda. Ya saudara, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara. Nah, di sini kita melihat suatu keistimewaan bahwa walaupun Yesus belum lahir di zaman Perjanjian Lama, ya, saudara, tetapi sudah diberikan lebih dahulu. Saudara, diberikan tipsnya lebih dahulu. Sudah diberikan sesuatu bayangan yang samar, yaitu Immanuel. Immanuel berarti Tuhan menyertai kita. Katakan, Tuhan menyertai kita. Ayo, siapa yang ingin disertai Tuhan, katakan dengan suara yang lantang. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai saya. Mulai malam ini, segala persoalan, peperangan hidup, ketidakmungkinan, nyaris kalah. Jawabannya adalah Immanuel. Immanuel. Para kekasih, dan ini hal yang besar dan bukan hal yang kecil. Itu sebab melalui Yesaya, Raja Ahaz menjadi kuat dan Tuhan benar-benar memberikan kemenangan yang ajaib bagi mereka. Para kekasih, inilah pencatatan ya dari Perjanjian Lama tentang Immanuel. Sekarang kita akan membaca pencatatan dari Perjanjian Baru dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Mirip, perhatikan. Mari kita akan baca 1, 2. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, kita sedang berbicara tentang nomor pertama, yaitu Immanuel. Dan Immanuel ini ada satu sebutan yang luar biasa. Immanuel berarti Tuhan menyertai kita. Bahkan sebelum Tuhan datang ke dalam dunia. Itu sebab saudara harus percaya, semua yang ada pada hikayat dan sejarah Perjanjian Lama, dan semua yang ada pada hikayat dan sejarah Perjanjian Baru, semua ini bukan hanya merupakan satu register ataupun satu pencatatan tentang hal-hal rohani dan jasmani. Bagaimana pada periode Perjanjian Lama dan bagaimana pada periode akhir zaman, gereja awal sampai kiamat saja. Tetapi ini semuanya memberikan kepada kita satu pengertian. Dimanapun dan bagaimanapun saudara punya keadaan, saudara punya kejiwaan, saudara punya kejantuhan, saudara punya kehebatan, saudara, engkau tidak boleh lepas dari penyertaan Tuhan Immanuel. Kalau seorang dia melepaskan diri, sadar atau tidak sadar, dari Tuhan menyertai dia,
dari Immanuel, niscaya orang ini akan mengalami hal-hal yang sama seperti yang telah dicatat di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Immanuel berarti Tuhan menyertai kita. Dia mengutus putranya yang tunggal, ontang-anting, untuk memberikan keselamatan bagi semua bangsa. Juga bagi saudara sekarang ini, kita semua datang bukan untuk menyaksikan sesuatu penampilan. Tidak, kita semua datang untuk merasakan bahwa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Percuma bila saudara datang hanya untuk datang melihat apa yang ditampilkan oleh saudara-saudara kita. Saudara, itu percuma. Saya ingin saudara pulang dengan membawa mujizat dalam hidup saudara. Saya sudah lama berdoa agar Dia tidak memberikan kurang dari mujizat. Yang saya mohon adalah mujizat bagi semua saudara yang hadir. Dan yakinkan diri saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini dikatakan oleh malaikat kepada perawan Maria. Dan dengan kata-kata itu Maria menyerahkan hidupnya total kepada rencana Allah. Dan dia menjawab malaikat, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah apa yang kau kehendaki. Saudara, ini sesuatu hal di mana saya dan saudara harus menyadari untuk sesuatu proyek dan rencana ilahi yang besar. Besar banget. Bagi perawan Maria ini bukan cuma sesuatu hal yang mengejutkan, yang menakutkan, bahkan yang harus dia singkiri. Jangankan Yusuf, dia sendiri pun tidak setuju. Itu melanggar etika, itu melanggar bagaimana keadaan pada zaman dahulu, bahwa itu tidak mungkin terjadi. Seorang perawan mengandung. Tetapi apa yang Maria katakan kepada Tuhan? Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Semua saudara, istimewa anak-anakku yang masih muda dan remaja, bila kalian mempunyai satu rencana yang besar, sesuatu cita-cita yang dahsyat, engkau harus mencontoh perawan Maria. Karena dia tahu apa yang akan terjadi pada dia. Kalaupun dia harus mengalami konflik dan ketidakterimaan tunangannya, Yusuf, dia sudah pasrah kepada Tuhan. Karena malaikat itu sudah memberikan satu patokan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebab semua kita yang mempunyai rencana yang besar, proyek yang besar, sesuatu yang melawan arus, out of the box, sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa. Ini zaman bukan zaman tradisional dan kuno, di mana saya dan saudara seperti biasa aja. Lihatlah di mana-mana anak-anak remaja dan anak muda sudah mulai membuat terobosan-terobosan. Dan sekarang yang terakhir melalui AI, saudara, bagaimana orang mengubah nasibnya dengan cara yang luar biasa. Seorang anak remaja belum lama berkata kepada saya, doakan saya, harusnya saya menerima insentif dari pekerjaan saya di bidang digital 1 miliar. Saudara, saya kaget, saya terkejut bahwa itu akan terjadi pada dia. Itu bukan hanya angan-angan. Saya berkata, saya akan doakan. Saudara, zaman sudah berubah. Dia tidak perlu belajar sampai begitu tinggi dengan berbagai jenjang, level, degree, gelar. Tidak. Dia bekerja dari rumah. Dan dia akan mendapatkan hasil 1 miliar. Saudara, saya kasih tahu pada saudara, semua sudah berubah. Kecuali saudara tidak mau berubah. That's why I have to tell you right now, this is a time of changing in your life.
It is a time for you to have and make a very good decision for yourself. Jesus Christ said at the time, why did you cannot make a good decision for your soul? For the eternal life. Yesus mengatakan pada orang-orang, kenapa kamu tidak bisa mengambil suatu keputusan yang baik untuk jiwamu sendiri? Itu ditulis dalam Lukas pasal ke-15. Saudara, malam hari ini, saudara tidak perlu berbuat apapun. Saudara hanya perlu membuka hati saudara. Dan percaya bahwa Immanuel, Tuhan menyertai saudara. Apa yang sudah tidak berhasil dalam hidupmu, apa yang sudah hancur berantakan, dan kau terpaksa dengan derai air mata harus mengubur dalam kubur yang dalam sekali. No matter what, satu hal saya perlu sampaikan kepada Anda. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau saudara percaya pada kalimat ini, biarlah saudara berserah kepadanya. Tinggalkan jalanmu yang lama, tinggalkan jalanmu yang duniawi dan berdosa. Engkau tidak layak setengah sen di mata Allah bila engkau tetap memegang duniawimu dan dosa-dosamu. Hari ini adalah hari keputusan. Katakan, hari ini saya harus ambil keputusan. Siapa yang mau katakan, hari ini saya harus ambil keputusan? Saya tidak boleh mendua. Saya harus mengambil Immanuel sebagai jalan hidup saya yang baru. Saya akan menerima dari dia riwayat kesuksesan yang luar biasa. Mulai malam hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, itu sebab saya ingin supaya kita semuanya mengerti dengan jelas bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu berarti bahwa saya dan Anda harus memiliki dalam hidup ini satu iman dan kepercayaan kepada Dia. Katakan, saya harus beriman kepadanya. Supaya Immanuel bagiku. Mulai malam ini, aku tidak akan takut dan khawatir. Aku akan memiliki jaminan yang dahsyat dalam segala hal. Amin. Para kekasih, marilah kita akan membaca dalam Mazmur 40 ayat yang ke-18. 1, 2. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Jangan berlambat. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Harusnya di dalam perjanjian lama tidak ada kalimat ayat semacam ini. Harusnya. Saudara, dalam kalimat-kalimat ayat perjanjian lama dalam Alkitab, harusnya adalah beban-beban yang berat, risiko-risiko, dan semua tanggung jawab akibat daripada dosa. Tetapi saudara, tahukah Anda, karena ada kata Immanuel untuk pertama kalinya di sana, maka semua orang yang berbeban berat, yang diungkapkan dengan narasi, aku ini sengsara dan miskin. Wow. Jarang loh orang bisa mengaku, aku ini orang miskin, orang sengsara. Saudara. Tetapi orang-orang pada zaman dulu, termasuk pemazmur, dengan berani hati dia berkata, memang aku sengsara dan aku miskin. Tuhan, tolong aku secepatnya, supaya Engkau melepaskan aku dan jangan abaikan doa dan seruanku kepadamu. Kalau malam hari ini saudara datang di dalam gereja Panembah ini, dia bukan hanya mau meluputkan saudara, tapi dia mau mengambil hati saudara. Dia mau menyelamatkan saudara. Dia mau melepaskan saudara dari semua macam cengkraman, kesengsaraan dan kemiskinan. Di dunia ini, para politikus, para pemimpin negara sudah membuktikan
pada era abad 20, pada awal abad 20. Bagaimana negara ini, negara besar itu, negara itu sudah mengubah falsafah negaranya menjadi ateistis dan tidak percaya kepada Allah. Saudara, mereka percaya pada kekuatan diri sendiri. Saudara, bisakah mereka makmur, bisakah mereka melepaskan diri daripada semua cengkraman, segala macam keadaan yang negatif dan keadaan yang hancur dalam ekonomi? Mereka tidak bisa. Satu demi satu berubah dan mulai menerima Yesus sebagai juru selamat mereka dan mengubah konstitusi negara mereka. Itu sebagai bukti yang sah dan absah bahwa hanya firman Allah yang mampu memberikan nasib yang baik bagi seluruh dunia. Tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia. Itu sebab kata pertama dari tema Natal kita yang akan saya pergunakan untuk seterusnya dalam khotbah saya adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, siapakah yang berani melawan kita? Dan kita akan mengalami kemenangan yang dahsyat. Beri tepuk tangan bagi Dia.